Baik, perkenalkan, nama saya Stefanus Adian Martika Putra, NRP 2210191026 dari kelas 2D4 Teknik Komputer A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mega project yang telah saya buat pada mata kuliah Workshop Sistem Analog. Nah, di sini saya membaginya dalam 3 file utama. Yang pertama, file header.h. Di sini berisi tentang file header yang berfungsi untuk memanggil library, lalu juga ada define untuk pin output pada ISP-nya, lalu juga define pada konstantanya, lalu juga terdapat fungsi-fungsi dan definition variabel. Lalu selanjutnya kita masuk ke function.c. Di sini berisi tentang seluruh fungsi-fungsi yang saya gunakan pada project kali ini. Di sini contohnya terdapat fungsi getTime yang berfungsi untuk mendapatkan waktu terkini. Lalu yang lainnya dapat dilihat di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke file main.c. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi utama yang saya sendirikan di sini agar pembacaan programnya lebih mudah. Nah, di sini pada void app main terdapat set configuration yang berfungsi untuk mengatur pin GPIO yang nantinya akan digunakan. Lalu terdapat start classic BT SPP. Nah, di sini ini merupakan fungsi dari program Bluetooth-nya itu sendiri. Lalu terdapat initialize WiFi di sini untuk menginisialisasi WiFi-nya. Lalu juga terdapat fungsi untuk mengatur server pool-nya. Nah, di bawahnya terdapat string copy yang berjumlah 4. Nah, di sini untuk mengatur kondisi awal pesan dari kondisi buzzer, lalu alarm time, LED Bluetooth, dan kipas. Nah, semuanya diatur pada awal-awal mati semua. Lalu nanti akan dijalankan run program. Nah, run programnya ini sendiri terdapat pada function.c-nya. Nah, ini. Lalu untuk mendeteksi suhu ruangan, saya menggunakan fungsi sensor proses. Nah, sebelum itu saya akan memanggil untuk fungsi setup MC-PWM-nya. Nah, fungsinya ini sendiri untuk mengatur dari PWM yang akan digunakan untuk memutar fan-nya nanti. Nah, setelah itu terdapat while di sini. Nah, jika while-nya bernilai 1, maka akan memanggil fungsi getTime yang untuk mencocokkan atau menyesuaikan dengan waktu saat ini. Lalu terdapat sensor proses. Nah, sensor proses itu sendiri berfungsi untuk mendeteksi suhu ruangan. Nah, di sensor proses ini saya menggunakan variabel value of m. Nah, di sini bernilai ADC1 get raw pada parameter ADC channel 0 atau pada pin GPIO nomor 36 pada ISP saya. Lalu selanjutnya, setelah saya mendapatkan nilai raw-nya, saya menggunakan file lm untuk membagi file of m dengan 2. Lalu selanjutnya di mv-lm saya membagi value lm dibagi dengan 4096 lalu dikali dengan 1100. Selanjutnya saya menggunakan mv of m, tegangan of m itu sendiri, dari nilai val of m dibagi dengan 4096 lalu dikali 1100. Selanjutnya saya memasukkan nilai Celsius dengan cara mv-lm dibagi dengan 10.
Nah, selanjutnya nilai tegangannya itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus resolusi ADC dibagi sistem voltage sama dengan ADC rating dibagi dengan voltage analog. Nah, selanjutnya untuk menerima data dari Bluetooth terminal dapat dilihat pada fungsi berikut. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengakses callback dari segala event yang terjadi pada Bluetooth-nya yang nanti dijalankan pada program. Nah, di sini berisi tentang switch case, yang mana switch case-nya itu berisi saat inisialisasi, lalu pada saat tersambung, dan saat terputus. Nah, lalu selanjutnya untuk menerima data dari Bluetooth itu sendiri, saya menggunakan perulangan di sini. Nah, perulangan di sini saya menggunakan I sama dengan 0, lalu dengan parameter atau kondisi terakhir saat I kurang dari parang data in len, yang berarti bahwa ini panjang dari data yang dimasukkan pada terminal Bluetooth. Lalu saya menggunakan increment I++ atau increment sebesar 1. Lalu di dalam for tersebut saya menggunakan fungsi if. Nah, di sini fungsi if ini berfungsi ketika ada nilai \n yang masuk ke dalam terminal atau terbaca dalam terminal, maka nilai tersebut akan diabaikan. Nilai \n ini sendiri yang berarti carriage return. Nah, yang selanjutnya juga terdapat if yang berfungsi untuk melewatkan nilai \r, yang mana \r itu merupakan line fit dari terminal yang saya gunakan. Lalu setelah itu di sini terdapat hasil convert I yang dimasukkan dengan nilai char para data integer data sesuai yang dimasukkan pada terminal. Nah, lalu di bawahnya terdapat fungsi if yang di sini dengan parameter string compare antara hasil convert dengan tulisan lon atau LED on. Nah, di dalamnya terdapat string copy untuk mengcopy pesan yang akhirnya nanti pesan akan bernilai LED hidup. Nah, selanjutnya terdapat string copy juga yang akan memberikan nilai dari LED Bluetooth, yaitu LED hidup. Nah, selanjutnya di sini akan menyalakan LED Bluetooth itu. Selanjutnya terdapat else if yang terisi parameter string compare antara hasil convert dengan L off atau LED off. Nah, di dalamnya terdapat string copy yang berfungsi memberikan nilai pesan, yaitu LED mati. Selanjutnya dapat string copy juga yang memberikan nilai LED Bluetooth string LED mati. Nah, di sini karena LED off, maka lampu di sini akan dimatikan atau diberi dengan nilai 0. Nah, selanjutnya else if berikutnya yaitu membandingkan antara hasil convert dengan on atau alarm on. Nah, di sini berfungsi untuk menghidupkan buzzernya. Nah, di sini akan memberikan variabel pesan bernilai string buzzer hidup. Lalu di bawahnya terdapat string copy untuk memberikan nilai count buzzer dengan string buzzer hidup. Lalu memberikan nilai alarm 1. Nah, di bawahnya terdapat else if yang membandingkan antara hasil convert dengan off atau alarm off. Nah, di sini berfungsi untuk mematikan alarmnya itu sendiri melalui Bluetooth. Nah, di dalamnya dapat string copy untuk mengcopy pesan dengan
string buzzer mati, lalu terdapat juga string copy untuk memberikan nilai count buzzer dengan nilai string buzzer mati, lalu memberikan nilai alarm 0 dan counter 0. Nah, alarm dan counter ini nanti akan berguna di fungsi alarm, yaitu pada fungsi set alarm. Nah, selanjutnya di sini terdapat else if yang berfungsi untuk mengatur alarmnya. Nah, di sini ketika data kedua yang dimasukkan titik 2, maka akan mengatur alarm dengan for dari i sama dengan 0 dengan hasil akhir panjang dari hasil convert itu sendiri dengan increment i++. Nah, di sini berfungsi untuk memberikan nilai alarm time sesuai dengan hasil convertnya itu tadi. Lalu selanjutnya sprintf di sini akan menampilkan pesan pada terminal Bluetooth-nya dan akan ditampilkan juga alarm time-nya. Nah, selanjutnya terdapat kondisi akhir jika perintah yang dimasukkan tidak sesuai dengan program yang sudah diatur. Nah, maka dari itu akan menampilkan pesan perintah tidak dikenal karena kita tidak mengatur perintah tersebut di program ini. Nah, keluar dari fungsi if else terdapat printf data. Nah, di sini data tersebut menampilkan hasil convert atau inputan yang kita masukkan di terminal Bluetooth itu. Yang selanjutnya terdapat fungsi SPP write. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan pesan-pesan yang sudah diatur tadi ini ke Bluetooth serial terminalnya. Nanti semuanya akan ditampilkan ke situ. Nah, memset di sini berfungsi untuk mengatur ulang memori pada hasil convert dan juga pada pesannya itu sendiri agar tidak terjadi tabrakan antara memori selanjutnya dan memori sebelumnya. Agar dengan kata lain, ini untuk mengatur ulang dari nilai hasil convert dan pesannya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini merupakan Bluetooth serial terminalnya. Nah, saya akan memberikan gambaran. Jika saya telah mengkonekkan antara serial terminal dari Bluetooth dengan ISP-nya, maka akan muncul tulisan selamat datang di ESP32 Project. Lalu jika saya memasukkan LON sesuai perintahnya yang sudah saya jelaskan tadi, maka LED akan hidup. Lalu jika saya memasukkan L off, maka LED akan mati. Jika saya memasukkan A on atau alarm on, maka buzzer akan hidup. Lalu jika saya memasukkan A off atau alarm off, maka buzzernya akan mati. Nah, di sini saya mencoba memasukkan alarm 09.209.209 atau dengan kata lain alarm diatur pada jam 9 menit ke 9 detik ke 9. Maka akan tampil tulisan alarm sudah diatur pada pukul 09.09.09 pada Bluetooth serial terminalnya. Nah, selanjutnya terdapat pengaturan kecepatan kipas. Nah, pengaturan kipas atau pengaturan kecepatannya itu diatur pada fungsi if else ini. Ketika suhu yang didapat dari LM35 lebih dari 35 derajat, maka pasti di sini LED yang akan dinyalakan LED merah pada LED RGB-nya, lalu akan menampilkan pesan LED merah dan kipasnya hidup. Nah, di sini kipas diatur pada variabel speed di sini yang diberi nilai 100% yang nantinya akan memberikan nilai dead cycle pada fungsi brush motor forward
ada parameter speed di sini. Nah, karena diberi nilai 100%, maka duty cycle-nya akan sama, yaitu 100%, yang mana kipas akan berjalan sesuai dengan performa 100%-nya, jadi dengan performa terbaiknya. Lalu pada kondisi kedua, ketika nilai yang didapat antara 25 derajat sampai dengan 35 derajat pada suhunya, maka akan menyalakan LED green dengan memberikan nilai LED suhu LED hijau dan memberikan nilai variabel kipas hidup. Nah, di sini saya menggunakan mapping untuk mengatur kecepatan kipasnya yang disimpan pada variabel speed. Nah, nilai mapping di sini saya masukkan Celsius, lalu suhu terendah, lalu suhu tertinggi, dan ini 50 di sini untuk mengatur duty cycle dari kipas terendah dan duty cycle kipas terbesar pada nilai mapping ini. Kita masuk ke fungsinya. Nah, ini merupakan fungsi dari nilai mapping dengan parameter float X atau nilai Celsius tadi, dengan nilai minimal suhunya, lalu nilai maksimal suhu, lalu nilai dari output duty cycle minimal dan output dari duty cycle maksimal dari kipas. Nah, di dalamnya terdapat integer hasil. Ini terdapat rumus integer X dikurangi dengan suhu minimalnya, lalu dikali dengan dalam kurung duty cycle maksimal dikurangi duty cycle minimal dibagi dengan suhu tertinggi dikurangi dengan suhu minimal ditambah dengan duty cycle terendah. Lalu akhir dari fungsi ini di return hasil yang nantinya nilai akan dikembalikan ke hasil. Lalu selanjutnya pada if else ketiga, jika suhu yang terdeteksi di bawah 25 derajat, maka akan menyalakan LED RGB biru dan lainnya akan mati. Lalu memberikan variabel LED suhu dengan nilai string LED biru, lalu variabel kipas dengan nilai string kipas hidup. Nah, karena suhu di bawah 25 derajat yang mana sudah dingin, maka di sini saya akan mengatur speed dari kipasnya 0% agar kipas mati karena suhunya sudah dingin. Lalu karena tadi cycle-nya 0 yang disimpan pada variabel speed, maka brush motor forward ini juga pada variabel atau pada parameter speednya juga bernilai 0, yang mana nantinya akan berfungsi untuk mematikan kipas. Nah, selanjutnya pada pengaturan alarmnya sendiri. Sebelum itu saya memanggil fungsi cetak. Nah, fungsi cetak ini berfungsi untuk menampilkan segala sesuatu yang ada di serial monitor ESP-IDF-nya. Nah, di sini saya menampilkan waktu, alarm, kondisi buzzer, data LM35, data LM741, suhu, kecepatan kipas, kondisi kipas, kondisi LED suhu atau LED RGB-nya, dan kondisi LED Bluetooth. Nah, semua ini nantinya akan ditampilkan pada serial monitornya. Selanjutnya kita kembali lagi kepada pengaturan alarm pada program yang telah saya buat. Nah, di sini awalnya kita akan membandingkan waktu saat ini dengan alarm time yang telah kita atur pada Bluetooth, pada serial terminal Bluetooth tadi. Jika nilainya sama, akan memberikan nilai alarm 1. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa alarmnya diberi nilai 1. Jika alarmnya bernilai 1, maka akan masuk ke fungsi if di sini. Di dalamnya akan mengcopy
atau memberikan nilai count buzzer dengan nilai string buzzer hidup. Lalu juga akan memanggil fungsi set alarm dengan parameter buzzer dan 1. Nah, set alarm sendiri itu merupakan sebuah fungsi yang mengatur dari bunyi atau irama alarm yang saya gunakan. Nah, set alarm di sini memiliki parameter pin dan boolean on. Nah, ketika booleannya bernilai 1 atau dalam kondisi aktif, maka akan menyalakan buzzernya itu sendiri. Karena pin tadi dimasukkan nilai buzzer. Nah, buzzernya itu sendiri diatur delay-nya. Nah, di sini saya atur berbeda-beda, tapi nantinya akan jadi seirama. Nah, semuanya ini nanti akan berjumlah 1 detik. Nah, setelah itu jika semuanya sudah 1 detik, maka akan melakukan perulangan secara terus-menerus pada counter di sini. Nah, sebelum itu pada set alarmnya. Nah, pada kondisi lainnya, pada kondisi else, di sini akan mematikan alarmnya. Oh ya, di sini juga saya menghidupkan dan mematikan, lalu menghidupkan, mematikan, jadi membuat irama. Maka dari itu saya sebut membuat irama tadi. Lalu setelah itu masuk ke counternya yang saya sempat jelaskan atau saya singgung tadi. Nah, counter di sini berfungsi untuk mengcounter nilai dari 1 detik yang didapat dari alarm tadi. Nah, masuk ke perulangan ke fungsi if. Nah, ketika counternya bernilai atau sama dengan 60 atau di atasnya, maka akan mengatur counter 0 dan alarm diatur 0. Dan di sini akan memberikan nilai kondisi buzzer, yaitu string buzzer mati. Nah, di sini ketika sudah berjalan selama 1 menit untuk buzzernya tadi untuk menyalakan alarm, maka ketika sudah lebih dari 60 detik, maka akan mematikan alarm tersebut dengan cara memberikan nilai counter 0 dan alarm 0. Lalu selanjutnya masuk ke fungsi else. Nah, di sini juga memanggil fungsi set alarm dengan parameter buzzer dan 0. Di sini berfungsi untuk mematikan alarmnya dan memberikan delay sebesar 1000 milisecond atau sebesar 1 detik. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan build pada project yang telah saya buat. Nah, di sini proses build telah selesai. Sebelum itu saya akan mengecek port ESP32 saya. Nah, di sini dapat dilihat pada portnya yaitu COM3. Di sini saya akan mencoba untuk memflash project saya. Dan melakukan monitor.
Nah, di sini program sudah berjalan pada monitornya. Di sini dapat dilihat bahwa monitor pada program saya berhasil. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyalakan LED dan kipas yang saya gunakan. Dapat dilihat kipas sudah menyala. Lalu saya menyalakannya dapat melalui terminal di sini. Nah, ketika saya mengonekkan dengan ESP32 nya, maka akan tampil tulisan selamat datang. Di sini saya akan mencoba untuk menyalakan LED-nya. Ketika saya menuliskan on, maka LED akan hidup. Ketika saya menuliskan off atau LED off, maka LED akan mati. Nah, di sini juga akan tampil tulisan ketika LED hidup dan LED mati. Nah, saya akan mencoba untuk menghidupkan buzzernya. Nah, di sini buzzer berbunyi yang menandakan bahwa buzzer telah berhasil dinyalakan. Saya akan mencoba mematikan buzzernya. Nah, di sini buzzernya telah mati. Nah, saya akan juga mencoba untuk mengatur alarm sesuai dengan yang saya inginkan. Misalkan saya akan masukkan pada jam 03.14.30. Maka alarm sudah diatur pada pukul 03.14.30 dan alarm berbunyi. Nah, alarm akan berbunyi secara terus-menerus selama 1 menit jika tidak dimatikan. Nah, kita juga bisa mematikannya dengan cara menuliskan off atau alarm off. Maka alarm akan mati dan di terminal akan kembali seperti semula. Sekian penjelasan Mega Project dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.